Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar lagi tentang topik yang baru, tentang topik lingkungan rumahku yang bersih dan sehat. Jadi, sebelum kita belajar, Ibu mau kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang apa anak-anak? Ya, lingkungan rumahku yang sehat dan bersih. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita penuhi sama-sama, di mana anak-anak harus bisa mampu mengidentifikasi masalah yang akan Ibu berikan terkait dengan kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah atau juga dalam ruangan rumah tertentu. Dan yang kedua, anak-anak harus mampu menyampaikan pendapat anak-anak dan berikan pertanyaan dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Yang harus anak-anak bisa penuhi tujuan pembelajaran ini. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, anak-anak harus mampu menyimak penjelasan yang akan Ibu sampaikan tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan bagi tubuh kita masing-masing. Tujuan pembelajaran kita yang keempat, anak-anak harus mampu menuliskan rencana sederhana tentang tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah masing-masing. Iya. Selanjutnya, Ibu punya 2 pertanyaan yang saling berkaitan. Pertanyaan pertama, anak-anak harus dengar. Bagaimana keadaan rumah anak-anak pagi ini setelah anak-anak siap dan datang ke sekolah? Siapa yang mau jawab? Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah sudah rapi atau sudah bersih? Siapa yang datang ke sekolah, rumahnya sudah rapi, rumahnya sudah bersih. Siapa yang tadi pagi datang ke sekolah menyapu, merapikan dalam kamar? Iya, pintar sekali. Jadi, apa yang anak-anak lakukan pagi ini untuk membersihkan rumah itu sangat betul dan tepat. Ya, jadi slide berikut ini ada sebuah gambar yang anak-anak harus cermati dan lihat dengan baik. Anak-anak harus teliti melihat gambar ini. Apa yang anak-anak lihat dalam gambar ini? Sekarang, Ibu punya pertanyaan terkait dengan gambar yang sudah anak-anak lihat tadi. Mengapa lingkungan rumah pada gambar yang anak-anak lihat itu tidak nyaman dan mungkin tidak sehat? Iya, betul sekali. Karena gambar yang anak-anak sudah lihat itu banyak sampah. Sampahnya itu terdiri dari sampah kulit pisang, sampah plastik, sampah kaleng, sampah botol minuman, sampah sedotan, dan lain sebagainya. Jadi ketika banyak sampah, artinya ruangan tersebut atau tempat tersebut itu tidak sehat atau penuh dengan kotoran. Ya, sekarang Ibu punya gambar yang kedua, yaitu gambar ruangan yang sama seperti gambar yang tadi, penuh dengan sampah atau kulit-kulit pisang, kaleng-kaleng bekas. Tapi ini gambar ruangan yang sama tapi sudah bersih dan pantas untuk dihuni oleh penghuninya atau ruangan yang nyaman. Jadi dari gambar ini Ibu punya pertanyaan juga kepada anak-anak. Pertanyaan Ibu, bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat gambar ini? Coba dijelaskan. Iya, jadi gambar yang anak-anak lihat ini nyaman, bersih. Lalu apa saja yang membuat lingkungan ini terlihat nyaman atau bersih? Iya, betul sekali. Jadi
ketika kita melihat sesuatu yang bersih atau dari gambar yang sudah Ibu tunjukkan itu bersih, itu artinya dia bebas daripada sampah-sampah dan tidak ada sampah-sampah yang memenuhi ruangan tersebut. Ya, jadi sekarang kita akan kerja kelompok, tapi Ibu mau bagian kanan Ibu kelompok 1, bagian kiri Ibu kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1 menyelesaikan tugas atau mengamati gambar yang ada di slide pertama ini terkait dengan ruangan yang penuh dengan sampah. Bisa anak-anak? Semua harus bisa menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Untuk kelompok 2, bagian kiri Ibu, silahkan menyelesaikan tugas yang ada pada gambar 2 yang sudah Ibu tayangkan. Ya, silahkan amati dan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan. Ya, jadi dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada anak-anak, coba anak-anak perhatikan ada 3 soal yang harus anak-anak selesaikan. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang membuat lingkungan rumah pada gambar terlihat bersih untuk kelompok 2 dan yang terlihat kotor untuk kelompok 1. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan anak-anak menuliskan pendapat anak-anak apa saja akibat dari lingkungan rumah yang kotor bagi kesehatan kita sebagai penghuni. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan atau ruangan rumah kita tetap bersih dan sehat? Silahkan dikerjakan. Ibu memberikan waktu selama 15 menit. Semuanya harus selesai karena setelah ini anak-anak harus presentasi hasil. Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak dan kepada setiap kelompok. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu untuk Ibu bisa membantu untuk menyelesaikan kesulitan yang anak-anak hadapi atau anak-anak temui. Iya, jadi anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu semua benar. Tepuk tangan untuk semua. Jadi jawaban yang anak-anak sebutkan itu sangat-sangat benar. Jadi kita seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus menyapu lantai jika di rumah, membersihkan jendela dari debu, dan kita sama-sama harus menjaga kesehatan lingkungan dan sekitar kita agar kita dapat terjaga dan kita dapat sehat, sehingga jika banyak sampah kita tidak akan merasa nyaman. Jadi anak-anak, Ibu mau mengajak anak-anak untuk membayangkan rumah kita itu seperti sarang, ibaratnya sarang. Jadi sarang itu tempat kita dan keluarga tinggal. Kalau sarangnya bersih, rapi, kita juga nyaman dan betah di rumah. Jadi ketika rumah bersih, kita tidak sering-sering keluar rumah. Selain itu, kita juga sehat karena tidak ada kuman dan penyakit yang berkembang biak di ruangan tersebut atau lingkungan kita. Jadi perlu kita menjaga kebersihan rumah, itu penting supaya kita semua nyaman dan sehat di rumah. Seperti itu anak-anak. Semua paham apa yang sudah Ibu jelaskan terkait dengan kesehatan dan kebersihan, sehingga ketika ruangan kita kotor, kita juga akan terkena penyakit karena banyak sampah di sekitar kita, banyak kuman. Sekarang Ibu mau bertanya, apa saja yang sudah anak-anak pelajari pada hari ini? Dan sebutkan manfaat yang anak-anak dapat pada hari ini. Iya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah lingkungan sehat dan lingkungan
bersih. Jadi ketika lingkungan bersih, kita juga akan sehat. Manfaatnya untuk kesehatan kita sebagai penghuni dalam rumah maupun di lingkungan rumah. Jadi ibu minta beberapa siswa, 2 orang siswa ibu minta untuk menyampaikan apa yang ia dapat pada hari ini. Silahkan, siapa yang berani berbicara? Ayo. Iya, betul sekali. Apa yang sudah anak-anak bicarakan itu betul dan tidak salah. Sekarang ibu punya 2 pertanyaan. Coba anak-anak sebutkan bagaimana contoh kita menjaga kebersihan rumah. Iya, ibu bantu. Pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita juga harus bisa membersihkan rumah agar rumah bebas dan terhindar dari banyak kuman, yaitu sampah-sampah, sehingga kita sebagai penghuninya nyaman tinggal di dalam. Ya, anak-anak mengerti? Sekarang ibu mau berikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Ingat, besok kumpul. Jadi tugas yang akan ibu kasih, silahkan anak-anak menuliskan sampah-sampah yang ada di rumah anak-anak. Setelah itu, anak-anak juga harus membersihkan kembali apa yang ada di lingkungan anak-anak seperti sampah. Itu anak-anak harus langsung membersihkan. Bisa? Iya. Jadi informasi untuk kita semua, informasi juga untuk anak-anak. Silahkan ibu titip informasi ini kepada anak-anak untuk sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini. Informasinya bahwa minggu depan pembelajaran kita dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang membaca puisi. Jadi anak-anak silahkan belajar membaca di rumah, sehingga minggu depan kita belajar membaca puisi, anak-anak sudah lincah dan anak-anak bisa mampu membaca puisi yang akan ibu berikan, dan kita akan belajar bersama. Pembelajaran kita cukup sampai di sini anak-anak. Jadi sebelum pulang kita akan berdoa. Tapi ibu punya informasi tambahan. Silahkan anak-anak pulang, tetapi ingat sampai rumah, tidur siang, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jangan lupa makan siang. Istirahat yang cukup, jaga kesehatan ya anak-anak, sehingga ketika kita belajar kembali, anak-anak tetap dalam kesehatan sehat, kuat. Ya, jadi sebelum kita pulang, ibu minta seorang siswa untuk berdoa. Terima kasih kakak yang sudah berdoa untuk kita semua. Sekarang kita akan pulang. Sampai jumpa anak-anak.